Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita duduk bermajlis di masjid ini mempelajari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sambung kembali kajian kita dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil mu'minin wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kita yakni tentang masuk Islamnya dua sosok manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani Rasulnya, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Kita ceritakan kemarin bagaimana ketika Umar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sampai banyak ungkapan dari para sahabat ketika Umar masuk ke dalam Islam, di antaranya ungkapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menuturkan ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kami merasa bangga, merasa besar, dan punya wibawa sejak Umar masuk Islam. Jadi sebelum Islam, Umar radhiyallahu anhu ardah, seakan-akan kaum muslimin itu benar-benar dilecehkan habis-habisan. Merasa terhina, merasa kecil, tak punya wibawa, tak dianggap oleh bangsa Arab, orang-orang kafir Quraisy Mekkah wabil khusus. Tapi sejak Umar masuk Islam, bangga sekali kaum muslimin, merasa punya wibawa besar di tengah-tengah masyarakatnya, karena memang Umar punya pengaruh yang sangat besar, orang yang sangat disegani dan ditakuti tentunya. Apalagi nanti kita sebutkan bagaimana fadilah dan keutamaan Umar ketika beliau sudah masuk ke dalam Islam, Masya Allah. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengatakan apa? Lau salaka Umar fajjan, kalau saja Umar lewat di satu jalan, apa yang terjadi? La salaka syaitan fajjan ghair fajjih. Setan akan cari jalan lain, jalan yang tidak dilewati oleh Umar. Dahsyat sekali jamaah. Ini tentang keutamaan dan kemuliaan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hari ini insyaallah kita akan sambung kembali mumatsil Quraisy baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian utusan yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ingin memberikan tawaran demi tawaran agar kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti mendakwahkan Islam. Maka orang-orang Quraisy mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy sadar mereka nampaknya belum berhasil juga. Bahkan ternyata justru Hamzah bin Abdul Muttalib, Umar bin Khattab, sosok-sosok yang masyhur di tengah-tengah orang-orang Quraisy justru masuk Islam. Bukan tambah surut, bukan tambah padam semangat Nabi untuk mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid kepada Allah, menyeru manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala,
menyeru manusia untuk meninggalkan berhala-berhala sesembahan selain Allah. Nah, karena mereka sudah mulai habis fikir, ya, gimana caranya nih agar si Muhammad diberhenti, agar dibungkam lah kira-kira begitu. Sehingga mereka kemudian mengutus seseorang di tengah-tengah mereka, yakni Utbah, seorang yang dikenal dengan Abul Walid. Yang antum kalau cari nanti sejarah tentang beliau ini, Utbah bin Rabi'ah, dia akan mati di medan perang dan tetap pada kesombongannya. Dia mati pada perang Badar, dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu arda. Dia menawarkan ketika bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mendengarkan. Silahkan. Apa yang ingin kau sampaikan, apa yang ingin kau ucapkan, aku akan dengarkan, kata Nabi. Masya Allah, Nabi itu Pak, orang yang paling tahu tentang etika berbicara, bincang-bincang dengan orang lain, sopan santun dengan orang. Kalau orang berbicara, beliau diam. Kalau orang lain sudah diam, beliau yang berbicara. Jadi jangan saling berbicara. Karena kalau dua-duanya berbicara, siapa mau dengerin? Maka beliau sampaikan, silahkan wahai Abul Walid, sampaikan unek-unekmu, sampaikan pandangan-pandangan dan pendapatmu. Aku akan menjadi pendengar setiamu. Begitu. Ini adab ini harusnya coba diterapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bukan hanya berbincang-bincang dengan teman dan sahabat, lebih-lebih ketika di majelis ilmu. Kenapa? Kadang banyak Pak. Di majelis ilmu, ustadznya menyampaikan, dai sedang menyampaikan, dia bincang-bincang dengan temannya. Ini keliru ya. Asik, masyuk dengan sahabat bincang ke kanan, ke kiri dan seterusnya. Nah, ini tidak tepat. Jadi ketika ada seseorang berbicara, yang lain diam. Ini adab yang dipertontonkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berakhlak, beradab, bersopan santun dengan lawan bicara. Tapi kita lihat hari ini banyak sekali diskusi-diskusi, perbincangan-perbincangan yang saling sela menyela. Belum selesai, udah kemudian ditanggapin, direspon, bahkan dengan cara-cara yang keras dan kasar. Kita lihat Nabi SAW mendengarkan apa yang disampaikan, silahkan. Nah, kata beliau, Masya Allah. Maka Utbah bin Rabi'ah ini mengatakan kepada Nabi SAW apa yang beliau kemudian ingin memberikan tawaran. Ini disebut nanti oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dalam kitab sejarah beliau, bagaimana Rasul SAW diajak bicara oleh Abul Walid. Maka fakallamahu, diajak bicara dan kemudian disampaikan poin-poin. Apa saja yang kemudian disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah kepada Rasul SAW. Dia mengatakan, ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Ini sapaan keakraban. Jadi salah satu cara bujuk rayu orang-orang di masa itu mendekat Pak, dengan mengatakan wahai saudaraku, kan gitu. Jangan, hey bos, misalkan, kan gak asik nih kalimat-kalimat semacam ini. Mas, gak asik. Tapi kalau dikatakan wahai saudaraku, Masya Allah. Bahkan di sini disebut ibnu akhi, anak dari saudaraku, keponakanku, Masya Allah. Innaka minna haitsu qad alimta minas sittah fil ashirah wal makan fil nasab. Kau tahu, kau ini bukan orang biasa. Kau orang yang mulia, dari keturunan orang-orang yang baik, nasab-nasab yang baik. Wa innaka qad ataita qaumak bi amrin azim farraqta bihi jama'atahum. Kau datang ke tengah-tengah manusia yang mana engkau datang dengan membawa perkara baru yang menyebabkan pecahnya umat, pecahnya orang-orang. Masyarakat punya kubu, yang satu kubu A, yang satu kubu B, kira-kira begitu. Jadi kau datang dengan membawa perkara baru yang dengan perkara tersebut kau pecah orang-orang. Dan kau mencela Tuhan-Tuhan mereka. Kau kafirkan orang-orang di antara mereka, bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, nenek moyang mereka, kau kafirkan. Fasma' minni, dengarkan aku akan menyampaikan tawaran-tawaran kepadamu. Apa dia katakan?
In kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan jama'na lak min amwalina hatta takuna aktsarana malan. Kalau perbuatan dakwahmu ini, hai Muhammad, kau ingin meraih dan mendapatkan banyaknya harta, kami akan kumpulkan harta yang jumlahnya besar, jumlahnya paling banyak, akan kami berikan kepada engkau. Kalau memang ketika engkau mencela Tuhan-Tuhan kami, mengajak kami untuk menyembah Tuhanmu yang satu itu doang, kata dia kan. Kalau niatmu agar mendapatkan harta yang banyak, kami akan kumpulkan harta. Kita sepakat ini dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Semuanya akan sepakat, akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk engkau. Kalau memang tujuanmu itu. Wa in kunta turidu bihi syarafan sawadnaka alaina. Kalau kau ingin memiliki jabatan, kau ingin menjadi seorang pemimpin, dengan perbuatan dakwahmu ini, mengajak kami ke dalam Islam yang kau anggap itu adalah agama yang paling hak, yang paling benar, kami akan jadikan engkau tuan kami. Kami akan jadikan engkau pemimpin kami. Hatta la naqta'a amran dunak. Yang kami tidak akan memutuskan satu perkara kecuali sampai dulu perkara itu kepada engkau dan engkau yang memutuskannya. Dahsyat sekali Pak ini Pak. Tawarannya canggih sekali nih. Jadi kalau mau Nabi menjadi pemimpin di kalangan orang-orang Arab, kami jadikan engkau pemimpin kami. Jadi kalau ada masalah, kalau ada apapun, kalau kau belum berikan keputusan, kami enggak berikan keputusan. Wallahu alam, seperti kasus-kasus yang sekarang beredar ini, Masya Allah ya kan. Jadi segala perkara tuh Pak harus diserahkan kepada pimpinan yang paling atas. Sekarang pimpinan kita paling atas siapa? Presiden kita, Prabowo Subianto hafidhallahu ta'ala. Ya, semoga Allah menjaga beliau dan memberikan hidayah dan petunjuk kepada beliau. Karena segala perkara kan biasanya harus sampai kepada beliau. Yang besar-besar wabil khususnya. Kalau kecil-kecil kan cukup ditangani oleh bawahan. Tapi kalau sudah berat, besar, makanya dipanggil semua kemarin kan. Yang sekarang konon katanya lagi berseteru itu. Iya apa tidak? Lagi berseteru nggak katanya? Kalau dulu konon istilahnya apa? Cicak dan cicak buaya ya. Kalau sekarang apa? Allahu a'lam. Mungkin sekarang bisa diistilahkan dengan singa atau macan atau yang selainnya. Ala kulli hal. Biasanya dipanggil semua tuh bawahan-bawahannya. Ini ada apa kok gaduh kan gitu. Nggak sama halnya. Nabi SAW diberikan tawaran. Kalau kau mau hai Muhammad, asal kau tinggalkan dakwahmu ini, kami jadikan engkau pemimpin yang memutuskan semua ketetapan kebijakan. Kau yang punya. Kami gak boleh menetapkan keputusan apapun sampai mendapatkan restu dan izin darimu. Bayangkan itu. Dahsyat banget ditawaran. Kalau kita yang diberikan tawaran langsung oke lah kalau gitu. Masya Allah. Tapi masalahnya Pak, ini utusan Allah ya. Gak main-main tentunya. Makanya Nabi diam dengerin terus, bayangkan. Menjadi pendengar setia. Ocehan-ocehan ini kan ocehan bahasa kita ya. Tawaran-tawaran yang Masya Allah menggiurkan untuk setiap orang. Wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaka alaina. Kalau kau ingin menjadi seorang raja di antara kami jadikan engkau raja hai Muhammad. Wa in kana hadha alladhi ya'tika ra'yan tarahu la tastati'u raddahu an nafsik talabna laka at-tib. Masya Allah. Fi riwayat talabna alaik laka at-tabib. Tapi kalau ternyata yang datang kepada engkau ini adalah semacam bangsa jin yang bisa jadi mungkin mengganggu engkau. Maksudnya Nabi kesetanan dianggap ya kan. Karena bawa ajaran baru Pak. Yang dulu gak pernah ada diajarkan oleh orang-orang sebelumnya. Coba lihat Masya Allah. Kebenaran dianggap kejinan. Kurang ajar. Kalau ternyata engkau lagi kerasukan jin dan tidak ada yang bisa mengobatinya, kami akan carikan, mengumpulkan uang sebanyak-banyak mencari tabib yang paling handal. Kalau ternyata kau tidak bisa melawan jinmu itu. Karena kan beliau suka kedatangan malaikat Jibril kan. Jadi Jibril dianggapnya kan kurang ajar emang. Jadi kalau ternyata engkau kejinan dan gak bisa diobatin oleh si fulan, kami akan carikan pokoknya tabib terhandal, tabib yang paling hebat untuk bisa memberikan pengobatan kepada engkau. Wa badzalna fi amwalana hatta nubri'aka minhu. Kami akan kumpulkan harta kami semua sampai habis deh pokoknya. Asalkan engkau bisa sembuh. Bayangkan Masya Allah. Fa innahu rubbama ghalabat tabi' 'ala ar-rajul hatta yudawi minhu. Bisa jadi kemudian bisa diobati oleh si fulan, nanti kalau enggak si fulan mungkin si fulan akan bisa mengobati dan seterusnya. Hatta idza faragha Utbah, sampai Utbah kelar dari ucapan-ucapan tawaran-tawarannya kan.
ditawarkan ini, ditawarkan itu dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Awa qad faragta ya Abul Walid?" Kau sudah selesai? Masya Allah, coba. Ini adabnya beliau. Jadi kalau Utbah sudah diem, kan sudah habis tuh kosakatanya. Udah kehabisan kalimat sudah. Tawaran apa lagi kira-kira, kan sudah bingung tuh. Utbah bin Al-Walid ini bingung dia. Rabi'ah ini bingung dia. Mau nawarkan apa lagi udah habis kosakatanya. Maka Nabi mengatakan, "Udah selesai Abul Walid?" Qala na'am. Ya udah selesai. Itulah tadi tawaran-tawaran kami. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, "Fasma' minni." Kalau gitu gantian, dengerin aku, katanya. Jadi begitu Pak, adab-adab dalam berbincang-bincang. Qala fa'al. Oke, aku dengerin, kata beliau. Faqala. Nabi enggak banyak ucap, langsung membaca ayat Al-Qur'an dalam surah Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Masya Allah, bacain ayat. Jadi enggak datang dari diri sendiri Pak. Jadi begitulah dakwah sebenarnya. Jangan banyak ngomong gitu loh kira-kira. Tapi sampaikan dalil-dalil. Ayat-ayat Allah. Hadis kalau sekarang ya. Kalau dulu kan ya ucapan Nabi itu adalah dalil. Tapi kalau sekarang kan bukan ucapan kita. Kita petik ayat, kita petik hadis-hadis Nabi SAW. Kita sampaikan kepada orang. Dia terima, alhamdulillah. Dia kalau enggak menerima gimana? Kita paksa? Paksa enggak? Ya tidak. Kita intinya menyampaikan ini dalil Qur'annya, dalil hadisnya. Sama tuh. Banyak kita temukan di WA grup si fulan dengan si fulan. Masya Allah. Debat Pak. Memperdebatkan sesuatu yang sama-sama nggak ngerti. Yang satu seakan-akan kayak sok tahu ingin memberikan penjelasan. Yang lain lagi memberikan bantahan. Yang sejatinya sama-sama nggak ngerti, subhanallah. Karena dua-duanya orang awam. Dan ini banyak terjadi di grup-grup. Saya kadang ketawa sendiri. Memberikan nasihat kadang langsung secara langsung kalau kita ya. Kepada dua orang yang mungkin kita anggap tidak tepat dalam memberikan dalil misalkan. Yang satu untuk memberikan dalil kayak yang enggak pas. Yang satu lagi mungkin memberikan bantahan juga kurang maksimal. Maka berikan dan sampaikan kepada mereka dua-duanya. Bahwa yang hak adalah dengan cara demikian. Tetapi yang tepat tidak perlu berdiskusi dengan panjang lebar. Apalagi sampai memperkeruh kondisi dan keadaan. Kalau memang kita sudah sampaikan diterima, alhamdulillah. Enggak diterima sudah. Cukup begitu. Seorang muslim tidak perlu gaduh dan tidak perlu ribut. Sebagaimana Nabi SAW kemudian langsung membacakan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ini ayat yang pertama sampai ayat kelima di kitab ini disebutkan. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqawmi ya'lamun. Bashiran wa nadhira. Fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Ila akhir ayat. Ada memang yang mengatakan sampai 13-an ayat, ada yang mengatakan sampai 30-an ayat Rasul membaca surah Fussilat ini. Tapi yang jelas ternyata ini orang Utbah bin Rabi'ah ini dia mendengarkan dengan khusyuk. Mendengarkan ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya kalau dikembalikan kepada hati sanubari yang paling dalam, dia sudah terketuk hati itu. Dia yakin ini bukan kalam manusia. Bukan ucapan dan perkataan manusia. Bukan kalimat-kalimat syair. Bukan sama sekali. Apalagi dikatakan ocehan-ocehan orang gila. Lebih gak masuk akal lagi. Karena kalimatnya Masya Allah. Orang-orang Arab yang yang benar-benar medok Arabnya. Bukan Arab-Arab campuran ya. Apalagi Arab Indo. Yang lebih kacau lagi Arab maklum ya kan. Jadi yang benar-benar Arab nih, ngerti banget makna dari kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mereka faham sebenarnya. Mereka tahu sebenarnya ini bukan ucapan kalimat biasa. Bukan ucapan keluar dari mulut Rasul SAW. Rasul cuma menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran. Tanzilum minar rahmanir rahim. Ini turun Al-Quran dari zat yang maha rahman, yang maha rahim. Ini maksudnya keputusan dan ketetapan Allah. Bukan datang dari Nabi pribadi. Datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Kata Allah, ini Al-Quran yang telah dirinci, dijelaskan dengan detail ayat-ayatnya. Quran yang berbahasa Arab, yang difahami oleh orang-orang yang faham. Kaum yang mengerti, yang enggak ngerti ya sudah. Enggak akan faham dan enggak akan mengerti. Yang isinya dua, basyiran wa nadhira. Begitu Pak, memang dakwah Islam selalu melakukan dengan dua cara. Basyir dan nadhir. Memberikan informasi kabar gembira bagi yang mau taat.
Tapi tetap juga yang kedua harus balance dong. Memberikan informasi yang sangat dahsyat. Mengingatkan kalau nggak taat kepada Allah, ancamannya ini, ancamannya itu, dan seterusnya. Jadi memang harus begitu. Jadi dakwah itu nggak cuma hanya amar ma'ruf, tapi juga nahi mungkar. Bukan mengajak saja, tapi juga mencegat. Makanya kita berdakwah tidak hanya mengajak-ngajak saja, tapi juga melarang orang dari perbuatan yang memang dilarang dalam agama. Begitupun Nabi SAW. Jadi nggak mengajak pada kebaikan saja, tapi mencegat orang juga dari pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang mungkar keji. Ya. Maka Allah mengatakan basyiran wa nadhira, sebagai kabar gembira dan juga sebagai peringatan. Fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasmun. Tapi kebanyakan mereka berpaling. Mereka nggak mau dengar, itu masalah. Jadi ternyata salah satu di antara kunci kita tuh harus mau mendengarkan lebih dahulu, jangan ngotot. Ayat-ayat Al-Quran yang sampai kepada kita dengerin dulu. Hadis-hadis yang sampai kepada kita dengarkan dulu. Karena banyak yang sudah a priori duluan Pak. Dijelaskan nggak mau. Dia berarti menutup diri dari jalan kebenaran. Karena yang disampaikan oleh ulama kita, asatidzah kita adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka seorang muslim dengarkan dulu. Dan kita temukan banyak. Kalau sudah Ustadz si fulan yang padahal jelas-jelas yang disampaikan ayat Quran dan hadis, langsung menutup mata, menutup telinga. Nggak mau dengar. Ini namanya orang-orang yang telah menutup dirinya sendiri. Nggak mau dapatkan jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu kita berbeda nanti dalam perkara-perkara lain. Apa itu? Ini harus diperhatikan. Tidak semua diambil dari orang. Jangan menggunakan kaidah khudh ma safa da' ma kadar. Ambil yang jernih, tinggalkan yang keruh. Tiba-tiba menjadi kalimat yang berbeda hari ini. Ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Ini siapa yang buat kaidah ini? Kita memang tidak dapati yang semacam ini asalnya Pak. Dan yang kedua, siapa yang mampu dan bisa memfilter, menyaring bahwa ini baik, ini benar, ini salah. Kita tuh nggak semuanya paham dan mengerti. Maka kita mengambil agama dari orang yang jelas-jelas lurus akidahnya dan manhajnya. Jangan sampai semua orang diambil dalam beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ternyata sudah jelas-jelas memiliki penyimpangan-penyimpangan. Kenapa? Bisa jadi syubhat masuk kita tidak sadar. Kecuali kita fahami ini manhajnya udah benar nih orang. Akidahnya udah lurus, maka dengarkan karena yang disampaikan pasti ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap semua orang pasti punya kesalahan, punya kekhilafan, punya kekeliruan. Nah disinilah kemudian kita maklumi kalau ada kesalahan 1 dan 2 yang diketahui kalau ternyata punya pemahaman yang keliru dan kemudian rujuk, maka berarti dia orang yang insaf. Maka terima darinya. Tapi kalau ternyata bebal, Masya Allah, ini kita katakan dengan istilah al-kibru. Sebagaimana Nabi mengatakan al-kibru batarul haqqi wa qamtun nas. Kesombongan itu dua, menolak kebenaran yang datang dan sampai kepadanya dan mencela orang yang membawa kebenaran. Subhanallah. Jadi kesombongan bukan orang pakai pakaian indah dan bagus. Bukan pakai kopiah songkok yang bagus. Bukan pakai sandal yang mahal misalkan. Bukan pakai kendaraan mewah, bukan. Kesombongan itu menolak kebenaran yang datang kepadanya. Al-Quran dibacakan nggak mau. Hadis Nabi disampaikan nggak mau. Malah berdalihnya menggunakan ungkapan orang. Saya pernah jemaah. Karena kita ditanya kan. Saat itu sedang duduk di satu ruangan. Datang 2 jamaah. Mengeluhkan urusan mereka berdua. Saat kita mau mendiskusikan tentang satu masalah. Masalah apa itu? Duduklah mereka berdua. Apa yang mereka diskusikan? Kata satunya, ini benar karena langsung didatangkan kepada orang yang dianggap lebih tahu, itu bagus ya. Ketimbang berdebat di media sosial, berdebat di grup-grup, berdebat di grup-grup masjid misalkan ya. Satu jamaah masjid A misalkan ya kan. Debat mereka. Akhirnya bahkan dalam satu majelis mereka berdua sampai kayak orang mau tengkar. Nah yang bagus datangkan orang yang dianggap lebih tahu, memiliki dalil, itu bagus. Yang satu akhirnya berdua mereka datang kepada saya waktu itu dan mempertanyakan satu permasalahan. Apa yang dipermasalahkan? Ternyata permasalahan soft. Apa namanya? Tahu soft? Maaf, sutrah, maaf kok soft. Sutrah. Apa sutrah? Hah? Sutrah itu pembatas. Dari kata satara yastur, yang artinya menutup dan membatasi.
Makanya satir itu pembatas. Nah, kayak itu namanya pembatas namanya. Sutrah yang ditanyakan. Yang satu kata dia sutrah itu kan sunnah Nabi yang harusnya dilaksanakan, harusnya dianjurkan, bahkan ada yang berpandangan wajib. Satu lagi mengatakan, kata dia apa? Masalahnya Pak Ustadz, saya tidak dapat itu di Masjid Istiqlal kata dia. Bahkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kok enggak ada tuh orang-orang pakai sutrah-sutrah begitu? Kok harus kita buat-buat sih? Ngapain juga kita harus pakai sutrah kata dia. Baik, saya dudukkan masalahnya, saya sampaikan. Kita bacakan dari dalilnya. Pertama kita sampaikan tentang tidak bolehnya seseorang lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Maka jelas Nabi mengatakan la yaqif arba'in khairun. Lebih baik dia berhenti, lebih baik dia berdiri 40. Para ulama syarah hadis menjelaskan 40 tahun kira-kira. Cuma Nabi tidak sebutkan secara detail 40 apa. 40 waktu, 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 tahun. Para ulama banyak menjelaskan 40 tahun. Lebih baik dia berdiri daripada an yamurra baina yadil musalli. Ketimbang dia lewat di depan orang yang sedang salat. Dan salah satu di antaranya kalau dia pakai sutrah. Ya, pakai apa namanya? Sutrah, pembatas. Dia sudah letakkan, masih lewat juga. Maka Nabi dalam satu redaksi menyebutkan saking dahsyatnya urusan ini. Kata beliau, fal yuqatilhu fa innama huwa syaitan. Kalau ada orang sengaja lewat di depan orang yang salat yang sudah pakai sutrah, antara dia dengan sutrah dilalui begitu, dia lawan, dia cegat, dia halang-halangi. Kalau enggak mau juga, fal yuqatilhu fa innama huwa syaitan. Hendaknya diperangi. Tapi jangan salah ya. Karena bahasa Arab itu menarik, Pak. Bukan faktulhu, Nabi tidak mengatakan faktulhu. Fal yuqatilhu, karena banyak terjemah yang keliru. Maka bunuhlah dia, subhanallah. Kata-katanya, kalimatnya berasal dari kata yang sama. Qaf, ta, lam, qatala. Tapi kalau ditambahkan alif, qatala, punya makna berbeda. Yang artinya memerangi. Orang memerangi itu kan bisa dengan cara mencegatnya, menghalang-halangi, itu juga makna memerangi, artinya melawan dia. Tapi bukan berarti langsung ambil pedang dibantai, bukan. Enggak ada redaksi yang semacam itu. Ini banyak yang keliru memahami kalimat fal yuqatil. Nabi mengatakan fa innama huwa syaitan. Yang lewat itu sejatinya setan. Kenapa? Karena setan itu kan enggak bisa dibilangin, kan kira-kira begitu. Sudah dihalangi jangan lewat, masih lewat aja. Nah, ini kalimatnya fa innama huwa syaitan. Saya sampaikan dulu dari semacam baru, saya sampaikan tentang masalah sutrah. Memang jumhur ulama saya katakan hukum sutra itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Mereka berpandangan betul Nabi hampir-hampir tidak pernah didapati sholat tanpa sutrah. Bahkan dalam satu redaksi yang sangat jelas, la tusallu illa ila sutrah. Kata Nabi apa? Janganlah kalian sholat kecuali menghadap kepada pembatas sutrah. Artinya jangan. Nah di sini ada larangan, ada perintah dan perbuatan. Berarti kata sebagian ulama, termasuk antum kalau baca pandangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan hukumnya wajib. Meletakkan sutrah, pembatas bagi orang yang sholat sendirian dan orang yang sholat menjadi imam. Beda hal dengan orang yang jadi makmum. Karena makmum, batasannya adalah imam. Selama imamnya tidak dilanggar, dan tidak dilalui, berarti aman-aman saja, silakan. Makanya nggak boleh Pak, makmum tuh lagi sholat, tiba-tiba ada yang batal. Satu orang batal, entah di tengah, entah di pinggir ya kan. Tiba-tiba mau lewat. Kata dia memahami hadis berarti nggak boleh lewat. Dihalang-halang, ini nggak benar. Biarkan makmum lewat, karena makmum ya. Misalkan batal dia berwudu, silahkan nggak masalah. Yang nggak boleh dilalui itu imamnya. Atau kalau orang sholat sendirian, nah itu nggak boleh. Maka kita sampaikan satu persatu. Lah tiba-tiba saya sampaikan sekian banyak dalil-dalil yang ada. Dia kemudian berdalil dengan perbuatan manusia. Ustadz si fulan kalau lagi sholat nggak pakai sutrah. Imam si fulan kalau sholat tidak pakai sutrah. Bahkan masjid-masjid besar Istiqlal kalau sholat juga nggak harus pakai sutrah. Berarti sebenarnya nggak harus banget pakai sutrah kata dia. Masya Allah saya katakan ini persis sebagaimana ungkapan Abdullah ibnu. Saya agak sedih tuh mendengar kalimat ini. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu pernah marah besar. Kata beliau apa? Ini dalam permasalahan haji dan umrah. Yang tentu bolehnya orang melakukan haji umrah dengan cara tamattu'. Apa tamattu'? Melakukan umrah dulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Itu dilakukan oleh siapa? Kita hari ini dari Indonesia itu kebanyakan begitu. Kebanyakan ya. Rata-rata kita dari kaum muslim Indonesia, hajinya tamattu' kebanyakan. Umrah dulu, terus nanti tahallul, lepas baju, sebagainya.
Udah masuk tanggal 8 pakai ihram lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada pandangan yang mengatakan tidak ada haji tamattu. Dia katakan apa? Aqulu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qulta kama qala Abu Bakar wa Umar. Yushiku an tanzilu alaikumul hijarah minas sama. Kata Abdullah bin Abbas, hampir saja langit menurunkan hujan batu kepada kalian. Aku katakan perkataan Nabi, kalian sanggah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Kata Abu Bakar kalau haji itu begini, kata Umar kalau haji begini. Kata Ibn Abbas, kalau berhaji boleh begini, boleh begini, boleh begini. Karena kan 3. Bisa haji qiran, bisa haji ifrat, bisa haji tamattu. Maka di sini Ibnu Abbas mengungkapkan kekesalan beliau kepada sebagian orang yang mengatakan begini begitu. Kata Abu Bakar dan Umar, kata beliau apa? Hampir saja Allah turunkan hujan batu dari arah atas. Kukatakan perkataan Nabi, kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Nah, kalau sekarang kan saya juga bisa ucapkan itu. Aku katakan dalil hadisnya, kata Nabi begini, begini. Kalian bawakan ucapan perbuatan Ustadz si fulan, perbuatan si fulan. Subhanallah. Ini saja Pak, perkataan Nabi nggak bisa dibandingkan dengan perkataan siapa tadi? Abu Bakar. Apalagi perkataan Ustadz. Masya Allah, ini kan kita sedih sekali nih. Jadi berdalil bukan begitu. Kecuali kalau ada dalil lain bahwasanya Nabi mengatakan gak usah pakai sutra misalkan di satu hari gitu ya. Tapi nggak ada dalil itu. Yang ada pandangan di para ulama tentang sutra itu antara sunnah dan itu mayoritas para ulama. Dan sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Itu saja perbedaannya. Tapi kalau kita tinjau lagi dari mana para ulama mengatakan itu. Karena ada hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi pernah tidak bersutrah kepada dinding Ka'bah ketika sholat di Mekah. Ini pandangan riwayat Imam Bukhari. Sehingga kata para ulama berarti pernah sekali Nabi tidak pakai sutrah. Sekali tapi seumur hidup. Selebihnya sutrah terus. Di padang pasir, dimanapun dan seterusnya. Dan saya salah dan kelirunya sebagian orang yang membawakan riwayat Imam Tirmidzi yang Nabi mengatakan apa? Fa illam tajidu falyakhut khuttah. Kata Nabi, kalau kalian tidak dapati sutrah, maka buatkan garis. Kata mereka, kalau sekarang kan nggak bisa buat garis, berarti sudah cukup menggunakan yang kayak gini nih. Apa namanya ini ya, kan garis-garis. Terus juga pakai sajadah-sajadah. Ini pendalilannya tidak benar. Kenapa tidak benar? Nabi katakan apa tadi? Kalau ini jelas persyaratannya. Kalau kalian tidak dapati sutra, misalkan nih, berada di sebuah padang pasir yang luas, nggak ada apapun, nggak ada pepohonan, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak punya kendaraan misalkan, nggak dapati sutra, silakan kalian buat garis. Nah permasalahannya sutranya ada nggak hari ini? Antum di masjid ini banyak sutra apa tidak? Sutra semua nih Pak, ini semua sutra ini. Orang lagi duduk tuh sutra, ini sutra meja ini sutra semua. Lah kenapa kok nggak ngambil sutra ini gitu loh? Jadi jelas sekali kita udah. Wah, ini dak-dikduk saya. Kita belum apa-apa masalahnya. Ini gara-gara cerita jamaah tadi kan. Ala kulli hal jamaah. Jadi kita tuh tunduk dengan dalil. Kalau dalilnya ada, udahlah cukup sami'na wa ta'na. Ayat-ayat Quran dibacakan jangan bertolak, jangan ditolak. Dengarkan dan apa yang disampaikan selama dalilnya hak, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, maka kita terima. Lihat di sini, jadi seorang Utbah bin Rabi'ah pun juga mendengarkan apa yang disampaikan Nabi SAW, ayat-ayat Quran dibacakan dan seterusnya. Sampai kemudian dia mengatakan kepada Rasul SAW, cukup, Masya Allah, dikatakan cukup dulu. Bahkan dalam hadis ini disebutkan, sampai Nabi membacakan dalam Al-Quran Karim, surah Fussilat ayat yang ke-13, ya, dalam redaksi yang lain disebutkan, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ. Jadi dalam ayat surah Fussilat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan dibaca oleh Nabi SAW, kalau mereka berpaling maka katakan, kuberikan peringatan kepada kalian dengan petir yang pernah menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Maka langsung angkat tangan tuh ya, maksudnya udah diam, cukup sampai di sini. Aku khawatir juga kena aku nanti petir nih. Jadi Utbah di sini takut dia. Yang artinya seakan-akan membenarkan kan kalimat ini. Jadi ancaman ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dia takut juga.
Masya Allah. Karena dia takut, kemudian dia segera berpaling dari hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian beranjak pergi kepada kaumnya dan mengatakan apa yang kemudian disampaikan oleh Rasul sebagai bentuk jawaban kepada beliau, yakni kepadanya, kepada si Utbah tadi, bahwasanya tentu Rasul masih bersikeras, bersikukuh, tetap pada pendirian, bahwa tetap akan menyampaikan dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, wabil khusus di masa itu masih orang-orang Arab tentunya. Dan itulah pendirian Nabi SAW ketika diberikan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Beliau tidak ambil dan tidak terima tawaran-tawaran itu. Di mana sekian banyak manusia hari ini diberikan tawaran yang enggak seberapa langsung diambil ya, langsung diembat. Kenapa? Menggiurkan. Karena memang dunia itu Masya Allah fitnahnya besar. Dan fitnah manusia itu diantaranya harta. Dan Nabi pernah mengatakan, inna fitnata ummati al-mal. Fitnah yang akan menimpa umatku itu fitnah harta. Makanya dalam satu redaksi hadis juga Nabi pernah mengatakan begini, wallahi lal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang justru ku khawatirkan, kata Nabi, dunia Allah bentangkan untuk kalian. Maksudnya banyak duit nih kaum muslimin. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Kalau sudah kebanyakan duit, khawatir apa? Lupa lautan, lupa daratan. Udah nggak ingat lagi dengan ibadah kepada Allah. Sibuk dengan mobilnya, sibuk dengan rumahnya, sibuk dengan hartanya, mikirin harta yang subhanallah, yang nggak ada habis-habisnya. Kalau bahasa orang sekarang, nggak berseri lah kira-kira nominal jumlahnya. Masya Allah. Dikhawatirkan kadang kalau sudah kaya Pak, nggak datang lagi ke kajian gitu loh kira-kira. Kemarin-kemarin ketika lagi kere, lagi miskin, Masya Allah semangatnya minta ampun datang ke kajian. Tapi ketika sudah duitnya banyak, banyak proyek, banyak aktivitas, banyak kegiatan, nggak nongol di kajian, nggak nongol di masjid. Coba itu yang dikhawatirkan. Kira-kira begitu bahasa gampang saya. Nabi kan memberikan isyarat apa tadi? Nabi tidak khawatir umatnya kere dan miskin. Tidak khawatir. Justru ketika dibentangkan dunia, terbuka dunia, Masya Allah. Gelap Pak. Mata orang kalau sudah melihat dunia. Hijau semua. Makanya Nabi pernah mengatakan apa? Ad-dunya hulwun khadirah. Dunia itu hijau. Dunia itu manis. Masya Allah. Siapa yang gak suka dengan yang manis-manis? Siapa yang gak suka dengan yang hijau-hijau? Bahkan banyak orang mengistilahkan apa? Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput. Nah, kira-kira begitulah ya kan. Tapi ini bukan masalah perempuan saja. Tapi intinya secara umum, secara duniawi. Selalu begitu. Orang dapatkan rumah, kita udah punya rumah. Tapi masih iri aja dengan rumah orang. Orang punya kendaraan, kita punya kendaraan. Tapi selalu iri aja ini. Masya Allah. Itulah memang dunia. Dunia itu hijau. Dunia itu manis. Dan banyak orang tergiur dengan yang namanya dunia. Tapi Nabi SAW sama sekali tidak tergiur dengan itu semua. Beliau tetap kekeh pada pendirian, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah datang dari Allah, tanzilum minar rahmanir rahim. Datang dari zat yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, bukan datang dari Nabi. Mungkin kalau datang dari Nabi sendiri, inisiatif sendiri misalkan, ya ayo kita bertauhid misalkan, bisa jadi kita katakan. Tapi karena memang datang dari Allah dan ini tidak main-main. Sebesar apapun tawaran yang diberikan kepada Nabi, Nabi akan tolak semua itu. Sehingga kemudian orang-orang berdiskusi lagi. Orang-orang Quraisy bingung lagi mereka. Sudah datang Utbah kepada Nabi memberikan tawaran macam-macam, enggak diterima juga. Akhirnya mereka lagi-lagi diskusi. Meminta agar Nabi kemudian hadir di hadapan Ka'bah. Dikala itu mereka berkumpul bersama kelompok-kelompok mereka, orang-orang kafir Quraisy. Tetapi tentu Abu Jahal tidak setuju. Kenapa sudah banyak bukti? Nabi menolak terus. Akhirnya Abu Jahal punya keinginan yang berbeda dengan orang-orang Quraisy. Abu Jahal mengatakan apa? Kalau kalian masih ingin melakukan perundingan, kalau aku enggak. Aku cuma satu caraku. Kubunuh aja sekalian. Kubantai nih Muhammad nih. Biar kemudian selesai urusan. Kan dia kira-kira biang keroknya. Kira-kira bahasa saya itu ungkapkan si Abu Jahal nih kan. Ungkapannya kepada tokoh-tokoh Quraisy. Karena semua cara, kemarin kita udah bahas sebelum-sebelumnya. Bagaimana dengan dilecehkan, dihinakan, dizalimi. Bahkan sampai terbunuhnya dua sosok manusia sahabat Nabi SAW. Yakni Yasir dan Sumayyah radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Enggak kebal juga masih.
masih tetap melanjutkan dakwahnya, bahkan semakin banyak orang-orang masuk ke dalam Islam. Maka Abu Jahal agak berbeda. Dialah orang yang sangat benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kemudian mengatakan, aku akan hunjamkan batu besar ketika dia nanti sholat di depan Ka'bah. Masya Allah. Akhirnya betul. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam kala itu ingin melaksanakan aktivitas ibadah sholatnya, dan beliau laksanakan. Kala itu Abu Jahal ditonton oleh orang-orang Quraisy membawa batu yang lumayan besar dan siap-siap untuk meletakkan batu tersebut dan dijatuhkan kepada Nabi SAW ketika Nabi akan dalam keadaan sujud. Tiba-tiba ketika sudah siap menjatuhkan, udah dekat dengan Rasul, ternyata beliau berpaling lagi dan kemudian lari kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Quraisy heran, Abu Jahal, ada apa dengan engkau? Kenapa kau nggak jadi menjatuhkan batu itu kepada Muhammad? Abu Jahal mengatakan apa? Aku tadi ketika sudah siap ingin menjatuhkan batu ini kepada Muhammad, tiba-tiba aku perhatikan ada sosok hewan yang sangat besar, semacam onta dia katakan, yang beda sekali dengan onta-onta biasanya. Seakan-akan dia ingin menerkamku dan ingin memakanku, maka aku lari. Jadi di sini disebutkan Abu Jahal takut terhadap onta tersebut. Kata Rasul SAW ketika ditanya, kenapa kemudian Abu Jahal lari? Disebutkan, kata Nabi SAW, itu tadi ada malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian datang memberikan penjagaan. Masya Allah para jamaah. Orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah, mudah-mudahan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita adzan dulu, nanti kita sambung kembali insya Allah. Kita sambung sedikit sebelum kita masuk pada diskusi dan tanya jawab. Maka disebutkan bahwasanya yang datang menjaga adalah Rasul, menjaga Rasul adalah malaikat Jibril alaihissalam, dan Nabi mengatakan, laudana la akhadhah. Kalau saja Abu Jahal mendekat lagi kepada Nabi, kata Nabi, niscaya malaikat Jibril alaihissalam akan menghabisinya. Kemudian para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, banyak sekali tawaran-tawaran yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah jalan ini nampaknya buntu, datang lagi. Di sebagian mereka, sebagaimana disebutkan, ada seorang yang bernama Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza, pun juga Al-Walid bin Al-Mughirah, serta Umayyah bin Khalaf dan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Mereka datang kepada Nabi SAW dan memberikan tawaran-tawaran pula. Mereka mengatakan apa? Ya Muhammad, hai Muhammad, halumma fal na'bud ma ta'bud. Ayolah, kami akan beribadah apa yang kau ibadahi. Kami akan menyembah apa yang kau sembah. Wa ta'bud ma na'bud, tapi dengan syarat kau juga beribadah menyembah apa yang kami sembah. Fanashtarik nahnu wa anta fil amr. Kita sama-sama berserikat di sini. Sama-sama punya andil. Kau sesekali beribadah kepada Tuhan kami, kami pun juga sesekali beribadah kepada Tuhan engkau. Fa in kan, ini logikanya kata dia begini. Fa in kana alladhi ta'budu khairan mimma na'bud kunna qad akhadna bihadzina minhu. Kalau ternyata selama ini Tuhan yang benar yang kau sembah, paling tidak kami sudah pernah beribadah kepada Tuhan kamu itu. Nah, artinya kami juga melakukan kebaikan, paham nggak? Sebaliknya, kalau ternyata Tuhan kamilah yang benar, cara kami beribadah semacam ini yang benar, kau juga mendapatkan kebaikan karena kau telah melakukan sebagian kebaikan. Coba ingat, Masya Allah. Tawar-menawarnya Pak, sampai sedemikian rupa ya. Fa'anzalallahu ta'ala fihim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat tentang perkara ini, surah Al-Kafirun ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Makanya turun ayat ini berkenan tentang tawar-menawar tadi sampai masalah beribadah kepada Allah. Sesekali gantian ya. Bahkan dalam redaksi yang lain
Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, orang-orang Quraisy mengatakan kepada Rasul SAW, kau menyembah Tuhan kami setahun, hai Muhammad, kami menyembah Tuhan engkau setahun. Di sama nih kita. Satu-satu lah kira-kira begitu. Maka Allah turunkan dalam Al-Quranul Karim, yakni Allah tabaraka mengatakan, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan, apakah selain Allah kalian perintahkan kepadaku untuk menyembah orang-orang jahil? Ya, tentu enggak mungkin, ya. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya dan seterusnya. Lagi-lagi orang-orang kafir Quraisy kehabisan cara. Mereka bingung bagaimana agar caranya Nabi kita Muhammad SAW ini kemudian mau berhenti dari dakwahnya. Sampai-sampai bahkan mereka juga meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi untuk mendiskusikan ini tentang bagaimana sikap mereka terhadap Rasul SAW. Abu Talib, beliau hampir saja menyerahkan urusan ini kepada orang-orang kafir Quraisy. Sampai-sampai seakan-akan hampir enggak ingin memberikan lagi bantuan dan pertolongan. Karena melihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy selalu melakukan hal-hal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Talib ketika melihat bagaimana kesungguhan mereka sampai-sampai ingin menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengumpulkan orang-orang keluarga besar mereka, keluarga besar beliau, yakni keturunan Bani Hashim, semuanya dikumpulkan agar tetap memberikan pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk unsur akhaka zaliman au madluma. Seingat saya pernah sampaikan tentang kalimat ini, moto yang pernah ada di kalangan orang Arab, tolonglah saudaramu yang menzalimi apalagi yang terzalimi. Antum masih ingat gak kajian kita ini dulu di awal-awal ya? Unsur akhaka zaliman au madluma. Tolong saudaramu baik yang melakukan kezaliman ataupun yang terzalimi. Apa maksudnya? Kalau orang-orang Arab dahulu sebelum Islam datang, mereka kalau punya kabilah, satu suku, satu kelompok, satu marga lah kira-kira begitu, mau salah apalagi benar, pasti akan ditolong. Itu dulu pemahamannya yang salah ya. Tapi Nabi datang dengan memberikan ajaran yang sama, tapi punya makna berbeda. Nabi pernah mengatakan unsur akhaka zaliman au mazluma, tolonglah saudaramu yang melakukan kezaliman dan yang terzalimi. Para sahabat heran, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang terzalimi kami tahu, tapi menolong orang yang menzalimi gimana caranya? Nabi ajarkan, kalau kalian ingin menolong saudara-saudara kalian yang melakukan kezaliman, cegat mereka, halangi mereka dari kezaliman mereka kepada orang lain. Kalau kita punya saudara yang suka menyakiti istrinya, katakan, jangan kau pukuli istrimu, jangan kau sakiti istrimu. Itu cara kita menolong orang yang dengan cara nahi mungkar, cegat dia dari kezalimannya. Maka Abu Talib pun punya kesungguhan untuk menjaga keponakannya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Abu Lahab. Ini kan di antara Bani Hashim juga, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya enggan untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada Nabi. Bahkan dia yang termasuk orang yang sangat jahil dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah yang akan datang kita akan masuk pada al-muqata'ah al-ammah, bagaimana boikot terjadi kepada Rasul SAW dan orang-orang yang membela beliau. Tapi waktu yang tersisa kita berikan untuk diskusi dan tanya jawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya mendengar kajian sore ini, saya tertarik dengan negosiatornya mereka tuh siapa Ustaz? Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Ya, Utbah bin Rabi'ah. Kita dengar, kita cermati bahwa negosiator kaum Quraisy ini kan cerdas, negosiator ulung, dan boleh dibilang adabnya di dalam bernegosiasi baik ya Ustadz ya. Betul. Mau benarkan Rasulullah SAW sampai selesai. Bahkan waktu mendengarkan surat Fussilat disampaikan pada
Utbah bin Rabi'ah ini, beliau sampai takjub dan gemetar gitu. Berarti dia ada rasa ya Ustaz ya. Nah, dan pada waktu dia karena tidak ada lagi hal yang bisa dia sampaikan kepada Rasul, sehingga dia menyampaikan bahwa ke kaumnya, sudah biarkan aja Rasulullah menyampaikan itu kan, berarti udah menerima apa yang disampaikan Rasul itu adalah suatu kebenaran gitu Ustaz. Dan saya juga pernah baca juga bahwa beliau itu orang yang gugur di perang Badar berhadapan dengan kaum muslim dan terbunuh oleh paman Nabi Hamzah. Dan pada waktu itu juga yang saya baca bahwa beliau termasuk orang yang melarang atau mencegah terjadinya perang tersebut karena tidak ingin sesama saudara itu berperang begitu. Tapi karena dia di panas-panasi Abu Jahal sehingga berangkat juga dan tewas. Dan salah satu anaknya adalah seorang muslim gitu Ustaz. Sudah masuk Islam gitu, salah seorang anaknya gitu. Kalau yang saya pengen dengar dari Ustadz ini hikmahnya seorang Utbah bin Rabi'ah ini. Mungkin kita punya banyak sahabat, teman, tidak usah nyebut sahabat lah, teman, kenalan orang non muslim yang punya seperti halnya Utbah bin Rabi'ah ini. Cerdas, berakhlak cukup baik, tapi nggak sampai sedikit lagi masuk Islam karena dia sudah mati. Mendengar Fusilat aja, saya itu sampai 38 ayatnya itu dia takjub dan gemetar. Dan dia sudah punya anak seorang muslim. Dia sadar baik tidaknya itu berperang terhadap saudara sama. Seperti itu tidak selangkah lagi dia tewas sebagai orang kafir itu Ustaz. Saya ingin hikmahnya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini masih belum canggih, tetap canggihan Abu Thalib, Pak. Canggihan siapa? Antum kebayang nggak ya? Kalau ini masih agak sedikit kurang saya perhatikan. Canggihan Abu Thalib. Abu Thalib itu membayangkan menjaga Nabi SAW dari usia 8 tahun. Karena sudah dalam bimbingan dan arahan beliau. Itu Abu Thalib. Tapi pertanyaannya, kenapa kok di akhir hayatnya Nabi sudah berusia 40 tahun, 41, 42 dan seterusnya kan? Yang sampai nanti kita akan ceritakan sampai wafatnya Abu Thalib dan wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu sampai dikenal dengan istilah Amul Huzn, tahun kesedihan. Yang nanti pada puncaknya Allah Subhanahu wa taala angkat beliau ke atas yakni ke langit ya, perjalanan yang panjang dikenal dengan Isra wal Mi'raj dan seterusnya. Nah, coba kita lihat. Kalau ini kan kita katakan bukan siapa-siapa lah kira-kira begitu. Lah ini paman Nabi yang menjaga Nabi, yang melindungi Nabi, bahkan mempertaruhkan harta dan nyawa beliau untuk menjaga Nabi SAW. Sampai nanti kita akan sebutkan pada boikot ini kan, pada pemboikotan termasuk Abu Thalib. Gara-gara melindungi Nabi harus terkena boikotan juga, coba bayangin. Tapi kenapa di akhir hayatnya nih Abu Thalib masuk Islam nggak? Kan itu yang beliau tadi sampaikan. Bisa jadi dalam kehidupan kita nyata hari ini punya teman, punya sahabat yang orangnya baik, kok ternyata di akhir hayatnya mati dalam keadaan kafir misalkan. Punya teman, punya sahabat, atau mungkin punya keluarga, punya saudara dan seterusnya. Kita ingin sampaikan, Pak. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Qasas ayat 56. Kata Allah tabaraka wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha." Itu pun kuncinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Muhammad," ini Allah katakan kepada Nabi langsung. "Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan jalan petunjuk hidayah kepada siapapun, bahkan kepada orang yang kau cintai sekalipun." Siapa di sini kasusnya? Abu Thalib. Maka disebutkan dalam Imam Bukhari ketika sedikit ya kita tambah ya waktu, mohon maaf minta waktu sedikit. Ketika Nabi datang kepada pamannya yang sedang dalam kondisi sakit, disebutkan oleh Sa'id bin Al-Musayyib an abihi, dari bapaknya Al-Musayyib radhiyallahu an, ketika itu mengatakan, lamma hadarat Abu Talibin al-wafah, ketika Abu Talib akan mati, ja'ahu Rasulullah SAW, Rasul datang mengunjungi Abu Talib. Kemudian fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Ubayyah bin Al-Mughirah. Didapati di sisi Abu Talib ada dua sosok orang, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Nabi langsung menawarkan, apa tawarannya?
Qul ya am, la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka biha indallah. Kata Nabi apa? Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang dengan itu nanti aku akan menjadi saksi bahwa engkau masuk dalam Islam. Bahwa kau telah melontarkan kalimat la ilaha illallah. Tapi namanya Abu Jahal ya kan? Dan Abu Gosok ini seterusnya kan? Apa coba dia? Ditawarkan kepada Abu Talib. Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Tega amat engkau. Kalau kau ucapkan kalimat la ilaha illallah, kau telah mencela Tuhan-Tuhanmu. Kau telah mencela orang tuamu sendiri. Kau tinggalkan agama bapakmu. Kau tinggalkan agama nenek moyangmu. Ini kata para pembisik-pembisik. Makanya ngerinya Pak pembisik tergantung ya. Orang itu tergantung siapanya. Nabi sendirian, ini orang berdua, ya kalah dong. Kan logikanya begitu. Maka tergantung pembisik. Termasuk siapapun hari ini. Si fulan. Kalau pembisiknya banyak yang benar, insya Allah benar. Tapi kalau pembisiknya banyak yang gak benar, kalah juga. Makanya banyak kebijakan bisa jadi gak benar. Tergantung si pembisik, kan begitu. Bitonah namanya. Allah sebutkan dengan istilah bitonah. Orang-orang dekat tuh berbahaya. Kalau dia baik, insya Allah pada kebaikan. Nah, kita lihat sini. Abu Talib yang bisikin dua. Nabi sendirian, ya kalah. Akhirnya muncullah dalam benaknya bahwa dia tidak ingin masuk ke dalam Islam. Dia kemudian tidak melontarkan kalimat la ilaha illallah sampai mati. Makanya para ulama sepakat Abu Talib mati dalam keadaan musyrik. Bayangkan puluhan tahun bersama Nabi, jagain Nabi, kok nggak masuk Islam? Gimana ceritanya ini? Kan itu kalau selalu kita sampaikan ini untuk menunjukkan kata para ulama al-hidayah. Hidayah itu mutlak. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah. Allah kasih kepada orang yang Allah kehendaki. Makanya Allah singgung Nabi karena Nabi sampai bersumpah, "Wallahi ya am, la astaghfiranna lak." Aku akan mintakan ampunan untukmu, sampai begitu Nabi. Padahal kan kafir. Tapi Nabi apa? Memintakan ampunan. Malam unha anka, selagi aku tidak dilarang. Langsung turun ayat jamaah. Surah apa? At-Taubah ayat 113. Ya. 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nah, ini inti poinnya. Jadi sedekat apapun kita dengan si fulan yang kita anggap nih orang baik, kita anggap orangnya sangat bagus sekali misalkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kok matinya dalam keadaan kafir, udah memang bukan urusan kita hidayah itu. Kita tuh cuma meminta, makanya Pak selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita sama-sama nggak tahu, mungkin baik hari ini, besok nggak ada yang tahu. Sama-sama tidak. Allah sebutkan dalam surah Luqman ayat yang terakhir 34 itu. Wa ma kana li nafsin an Allah Subhanahu mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu. Allah Subhanahu mengatakan orang besok mau ngapain enggak tahu dia. Apa yang akan dilakukan enggak tahu. Apakah mati dalam keadaan muslim enggak tahu. Sama-sama enggak tahu kita. Maka selalu antara raja dan khauf. Berharap Allah berikan jalan hidayah sampai kita mati. Sampai mati. Maka Allah mengatakan, fala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan mati kalian kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kita sama-sama nggak tahu. Jangankan nasib orang. Kita aja nggak tahu apalagi tentang orang lain. Tapi intinya kita selalu memohon dan petunjuk kepada Allah. Hidayah kepada Allah. Agar kita pun juga mati dalam keadaan muslim dan mukmin. Pun juga dengan keluarga kita, sahabat kita, saudara kita, teman-teman kita yang kita nggak baik. Tapi apakah Allah zalim? Ketika menyaksikan, kita saksikan ada orang baik di dunia, lantas kemudian kelak di hari akhir kok ternyata tidak diberikan kebaikan misalkan. Kan ini harus kita jawab juga. Cuma lagi-lagi butuh jawabannya panjang. Saya singkatkan saja, saya singkat kali. Jadi para ulama menjelaskan Allah itu punya sifat namanya Ar-Rahman. Sifat belas kasih dan sayang. Allah tidak pernah kemudian menzalimi hamba-hambanya. Tapi tetap bahwasanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mati dalam keadaan kafir, di hari akhir nggak dapatkan kasih sayang Allah. Karena apa? Karena Allah sudah punya Rahman. Allah berikan rahmat dan kasih sayang itu di dunia. Kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih. Harta dikasih, ini dikasih, kenikmatan dikasih. Tapi lagi-lagi itulah urusan-urusan dunia yang sejatinya tidak perkara-perkara kecil dan remeh sekali, receh sekali. Allah berikan, Allah berikan.
Tapi lagi-lagi kita terus berharap dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah itu kepada kita sampai kita mati. Makanya banyak yang mempertanyakan, kita kan sudah muslim, kenapa masih meminta ihdinas siratal mustaqim? Ini selalu banyak ditanyakan dan dijawab oleh para ulama tafsir. Al-Imam Al-Ibn Jarir At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya memberikan jawaban itu. Bahwasanya kenapa kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim? Mungkin hari ini muslim, besok siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kita masih muslim? Kita nggak tahu. Kita nggak bisa memastikan keislaman kita sampai mati. Nggak ada yang tahu. Makanya selalu minta ulang lagi. Bahkan minimal berapa kali? 17 loh, minimal. 17 kali. Betul apa tidak? Itu minimal lah. Yang ngelakuin, tapi yang nggak ngelakuin ya lebih dari, kurang dari itu. Tapi yang maksimal, Masya Allah, kita nggak tahu berapa kali dia baca Al-Fatihah dalam keseharian dia. Sholat musunnah, sholat wajib, Masya Allah, bisa puluhan kali. Ala kulli hal, mintalah terus kepada Allah hidayah. Jadi itu Pak, kenapa kemudian seseorang itu jangan kemudian terpedaya dengan kebaikan si fulan, belum tentu. Kebaikan yang kita lihat hari ini bisa jadi motivasinya tidak sebagaimana kita pikirkan. Dia berbuat baik begini belum tentu baik menurut kita. Makanya kaidah yang saya pernah sampaikan dulu berulang-ulang dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah tegaskan itu di surah Al-Baqarah 215 ya. 216 17 kalau nggak salah. 16 tentang kaidah bahwasanya tidak semua kebaikan yang menurut kita baik itu baik, bisa jadi buruk. Pun juga sebaliknya, bahwasanya keburukan yang kita anggap itu buruk ternyata belum tentu buruk di sisi Allah. Pun juga dengan manusia. Ala kulli hal, itulah yang terjadi kepada Utbah bin Rabi'ah. Dia mati di medan perang pada perang Badar dalam kondisi kafir kala itu, padahal sudah mulai ada tuh seberkas ataupun setitik cahaya terang dalam hatinya bahwa dia akan menerima kebenaran. Sebenarnya Al-Quran yang dibacakan sudah mulai menyerempet dia kan. Dia mengatakan kepada orang-orang kafir, biarinlah si Muhammad, bisa terserah dia mau ngapain. Kan begitu sampai dia katakan, terserah mau dia ngapain. Subhanallah, tapi ternyata di akhir hayat tetap tidak dalam kondisi Islam. Jadi pelajaran penting bagi kita, hidayah kita terus minta kepada Allah. Karena kita sama-sama tidak tahu akhir kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini kayaknya udah kelewatan. Afwan, anak offside ya, meskipun bukan dalam pertandingan bola, tapi dalam kajian. Ana mohon maaf waktu antum ana sita. Mudah-mudahan korupsi waktu ini menjadi berkah untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.